Testing karburator Skywave ke 281 buat Muhammad Yudi, Taman Sari, Jakarta Barat. Terima kasih Mas telah dibeli. Semoga Tuhan berkati kesehatan, damai sejahtera dalam keluarga, juga rezeki lancar. Amin. Ini dari Shopee. Oh iya, ini saya pajang lebih lama supaya menjadi thumbnail ya. Karena YouTube sekarang sudah mulai ngambil bagian tengahnya. Jadi ini saya perlukan buat pengefailan ya, apa ya? Buat enak gitu loh kalau buat cari-cari. Karena namanya juga sudah saya tulis besar. Oke, langsung saja. Tokcer nyala. Gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga enak. Gradual, perlahan-lahan naik teratur. Jadi tidak mengagetkan atau gas kosong atau serak berebet gitu. Ini keperluannya untuk jalan pelan-pelan, macet, stop and go. Oke, persiapannya ini saya matikan dulu. Jadi persiapannya seperti biasa, filter udara. Ini Skywave ya. Filter udaranya seperti ini. Nah, nanti di dalamnya ada elemen kertas. Ini dibersihkan ekstrim, steril dengan keras ya, membersihkannya udara keras, bensin yang basah yang banyak sekali. Jadi diselang-seling, habis bensin udara angin yang keras. Atau kalau punya alatnya yang khusus seperti punya saya, nah, ini dia namanya di toko teknik itu spet solar. Buat spet solar untuk mesin-mesin untuk membersihkan. Ini udah injeksi udara bercampur dengan bensin, tekanannya bisa gede. Jadi penting filter udara ini kalau bersih enak. Karburator murah pun jadi enak. Kalau ini mampet, karburator mahal juta-jutaan jadi nggak enak. Ini sudah ada yang telepon bilangnya karburatornya nggak enak. Saya suruh, sudah sterilkan nggak? Belum, katanya cuma pasang karburator saja. Dia kasih feedback setelah bersihkan, iya Mas Kuang ternyata enak. Ternyata filter udaranya ini yang lama nggak dibersihkan. Nah, dan dicek kalau Skywave ini ya wajib ada ya karet penyempit. Jadi telunjuk ini pakai telunjuk kiri ya. Nah, ini tidak masuk full. Memang sengaja disempitkan, udaranya kecil supaya bisa main jet kecil. Kalau ini besar, jetnya wajib besar. Apalagi loss, open filter, tambah jetnya harus lebih gede. Itu yang menyebabkan boros. Jadi ini pintar engineer-nya Suzuki ya. Dari sejak Shogun New itu sudah ada 5 skrup. Itu sudah saya ketahui pakai teknologi ini Suzuki supaya irit. Jadi filter udara itu jalur udara itu disempitkan supaya pancarannya lebih kencang. Ya pokoknya bisa main jet kecil. Setelah itu dicek filter udara clear, bersih. Nah, kalau dipasang karburatornya oke, normal, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau trouble, coba businya dikasih baru. Kalau masih rewel, karburator minta gede, setelannya minta dibesarkan. Padahal ini kan sudah terukur bagus ya. Nah, sudah terukur bagus ya, stasioner, dek teratur. Tapi kalau sampai di tangan Anda, gasnya minta gede sekali. Ini setelannya ada di atas ya.
bisa diputar pakai tangan lewat belakang, walaupun covernya sudah ditutup tetap pakai tangan lewat belakang juga bisa, jadi nggak masalah. Kalau minta dipeluntir yang lebih besar berarti memaksa supaya mesin hidup, padahal mesinnya ini ada PR atau bocor kompresi, entah klep atau piston ya. Piston oblak keluar asapnya, asap putih kalau digeber loh ya. Kalau digeber keluar asap putih berarti mesinnya luka, cacat, wajib ganti blok sama piston. Mau dikolter silakan, kalau bisa halus, honingnya halus ya, turun 3 nomor atau bila perlu 4 nomor, dari kasar, sedang, halus, super halus, nanti kinclong rata seperti kaca, itu yang terbaik. Nggak melukai, nggak menggerus piston dan ring pistonnya ya, nanti bisa cepat aus. Jadi kalau mengkilat licin bagus itu ya. Ini pro kontra, ada yang bilang buat olinya supaya nempel di pori-pori, padahal tetap kasar bagi ring piston ya. Itu pandangan masing-masing beda ya. Kalau itu pandangan saya, wajib kinclong, rata, licin seperti kaca. Oke. Setelah itu ini ada iklan. Saya punya ini guys, kampas rem pakem non merek, jadi bisa dipasang di semua Suzuki 125 cc, Spin, Skydrive, Skywave, Hayati bisa. Ini kotoran. Nah, jadi ini pasti pakem. Sudah saya komparasi nih, sudah perbandingan ya, tes banding, jadi bukan klaim semata. Kalau klaim-klaim itu nggak masuk iklannya itu ya. Kecap nomor 1, jadi kayak oli ya, oli mesin. Di masing-masing brosurnya oli mesin, kastrol dan lain sebagainya. Waduh, maaf ya saya sebut merek. Pokoknya masing-masing pada menyatakan dirinya yang terbaik. Tapi kalau saya beda. Saya tidak mau buta karena kecap-kecap nomor 1 itu. Saya bandingkan, komparasi head to head, kepala adu banteng. Nah gitu, mana yang terbaik itu yang saya ambil. Metodenya harus fair ya, supaya apple to apple, supaya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kayak oli dites di Timken OK Load Tester, besi berputar, ditutul uli, dibasahi oli, terus dilindas ya, digencet dengan arm, bandit arm. Kalau ada yang nyebut itu bandit arm bandit apa bandit arm ya. Terus ditekan bergesekan, nanti pada titik jenuh dia bisa bunyi dan keluar asap dan menimbulkan scar itu bekas luka gores ya. Panjangnya berapa mili itu diukur, berapa mili panjangnya itu, tekanannya juga berapa newton meter atau kilogram fos. Itu tesnya oli. Kalau tesnya rem harus motor yang sama, trayeknya sama pada saat itu juga. Nah ini sudah saya bandingkan, trayeknya ke kiri tanjakan, begitu turun di rem terus lari ke pasar Usman Sadar ya, kayak orang gila ya. Tapi demi mencari yang terbaik, bersedia tes. Memang capek ya, capek di awal, tapi selanjutnya bisa punya pegangan yang mantap. Hari gini banyak yang jual kampas rem ya, ngaku-ngaku nomor 1. Nah ini ya dibuktikan dengan komparasi baru bisa fair. Kita bisa tahu karakternya. Ada yang pakem dari pertamanya, setelah direm panas licin. Ada yang kurang pakem, direm jadi agak pakem, tapi ya cuma sebatas itu aja, nggak bisa lebih pakem lagi. Ada juga yang licin, direm terus licin, ya selamanya licin, forever licin. Jadi ini yang terbaik, murah juga, 25.000. Jadi kalau saya
menjual barangnya mahal, gak pakem, wah itu berarti gak bermanfaat. Kalau murah pakem, kenapa gak dicoba, ya kan? Kalau mahal pakem banyak, branded kayak Bendik, Elik dan lain sebagainya ya. Jadi dicoba guys, ini saya berikan link di deskripsi nanti. Juga ini grease paling licin, Timken varian paling licin. Ini ada 5% molybdisulfit. Varian lain tutup oranye nggak ada. Nah, ini juga saya pakai, mau lihat cairannya. Ini kayak coklat ya, coklat muda ya, coklat tua. Apa ya, dibilang muda apa tua ya, ya beginilah pokoknya. Soalnya ini ada yang lebih muda lagi. Nah, apa ini kuning ya, yaitu coklat muda, ini kuning. Kalau ini silver, semi abu-abu kesilveran ya, bagus sekali ini, kelihatan kualitasnya ya. Bagi yang rindu kualitas, yang pingin punya pegangan ya, pegangan di bengkel buat motor sendiri, atau ingin memanjakan customer ya, memanjakan pasien, motornya biar bagus, silakan. Kalau berani ya, setidaknya punya satu enak buat pegangan motor sendiri lah. Kones, komstir ini kan bebannya tinggi. Kalau waktu pasang kones lah itu paling bagus diolesi. Untuk pengisi bearing-bearing roda depan 6300, kanan kiri double seal 2 RS rubber seal itu dibuka, diisi sama Timken, ditutup lagi, pasang, enak, bisa tahan lama. Laker yang di belakang roda, nah itu bisa diisi. Tugas berat lah pokoknya. Pingin yang licin, nah ini juga puli sekunder, kan ada 3 biji torsi cam, itu kerjanya keras sekali tuh, gesekannya hebat. Jadi kalau dilicinkan nanti tanjakan bisa ringan, akselerasi juga bisa ringan, karena dia bervariabel ya, apa ya, berkontraksi. Kalau licin dia menyesuaikan dengan spek mesin. Jadi Anda mendapatkan yang terbaik dari unjuk kerja mesin. Prestasi kerja mesin itu bisa kita rasakan. Kalau barangnya bosok atau nggak digarap ya, punya PR, dibiarkan saja, gemuk yang lama itu dikuras saja pakai bensin atau dilap tisu ya, kering, dicuci bensin, disemprot, total pakai Timken. Nanti rasakan bedanya. Jadi kerja gak nanggung. Kalau diistimewakan licin, nanti enak nanti jalannya. Maksudnya prestasi kerja mesin itu kita bisa merasakan topnya. Topnya itu bagaimana sih? Nah, bos puli depan, puli primer juga penting untuk perlindungan. Rumah rollernya nggak mudah aus ya, bisa terlindungi sempurna, nanti awet, bisa tambah lagi lebih dari 10 tahun ya. Sekian tambahannya dan iklannya juga jangan lupa. Pasang karbu saya ini ada yang banjir ini bukan salah karbunya, tapi kotoran tangki bensin itu turun ke bawah mengganjal jarum ventilator sehingga dikeluarkan dari sini bensinnya. Diadang pakai filter bensin yang terbaik, terapat ya, ini rapat soalnya pakai media kertas dan magnet untuk menyerap butiran karat tangki bensin. Atau sumbernya ini dituntaskan, dikocok, kuras kocok, buang berulang kali, ditampung, diambil atasnya lagi, ditaruh di dalam tangki bensin, dikocok lagi, dibuang ini ditadai sama corong dan jerigen ya, supaya bensinnya masuk ke corong dan jerigen, kotorannya ngendap di bawah. Kita ambil bensin yang di atasnya lagi, tuang ke tangki bensin, dikocok lagi. Nah begitu sampai kalau
penyebabnya sudah steril, pakai ini menyempurnakan, pasti nggak akan banjir, pasti aman. Oke, sekian